Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga Manta teman-teman. Jadi kemarin saya absen untuk update di hari Minggu. Terakhir update itu di hari Sabtu teman-teman ya. Jadi sekarang udah hari Senin lagi, cepet banget ya waktu berlalu. So kita lihat juga untuk posisi market di hari Senin ini, Fear and Greed Index berada di level 52, masih netral teman-teman. Cuman mengingatkan kembali nih, news event yang benar-benar ditunggu. Bahkan pelaku pasar sudah mulai ngestop, bisa dibilang nge-pause pembelian mereka ya, karena menunggu news event penting ini. Ya, tanggal 14 itu ada PPI, kemudian ada kakek Paul Speech juga. Ya, ini jam setengah 8 malam dan jam 9 malam. Kemudian di tanggal 15 Mei itu ada core CPI, core retail sales, CPI, kemudian retail sales lagi, crude oil inventory, ini jam setengah 8 malam dan jam setengah 10 malam. Kemudian di sini juga ada tanggal 16 Mei-nya itu initial jobless claim sama Fed Manufacturing Index ya. Ini jam setengah 8 malam. Jadi benar-benar ditunggu untuk tanggal 14 dan 15 Mei-nya. Ya, ini sangat-sangat berpengaruh ke market, berarti tinggal besok dan lusa ya. Jadi tinggal benar-benar menghitung hari lagi. Kita akan benar-benar menunggu momentumnya, apakah memang dari sini untuk CPI-nya membaik atau malah memburuk ya. Ini menjadi salah satu faktor penentu penting untuk the Fed di next meeting. Apakah mereka akan cut rate atau masih pause lagi ya, menunda lagi untuk cut rate. Jadi ini sedikit reminder untuk teman-teman sekalian ya. Kemudian kita melihat juga untuk liquidation heat map. Untuk bagian atas kita lihat secara weekly, ini bagian atas sudah kejemput sebelumnya ya di 63 ribuan something. Kemudian dia drop jemput bawah ya di 60.400, berangsur-angsur sideways tapi perlahan nanjak. Grab likuiditas atas ini cukup tebal di 61.600 dolar. Kemudian di sekarang posisinya lagi terkoreksi lah ya. Jadi untuk bagian atas kalau kita lihat untuk liquidation heat map, ini masih ada yang tebal nih di 63.600 dolar. Tapi apakah mungkin Bitcoin visit area situ lagi atau malah dia benar-benar perlahan turun? Ya, walaupun likuiditas di atas tebal, tapi menjelang besok dan lusa akhirnya dia perlahan turun. Ya, tes lagi di 59 sampai 60 ribu dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi concern juga untuk kita bersama. Kemudian kalau kita lihat secara monthly-nya, ya monthly tidak terlalu tebal, bahkan bawahnya nggak ada garis kuning tebal. Liquidation yang tebal di sekitaran 57.000 atau bahkan 56.000. Jadi memang untuk posisi saat ini kita bisa lihat orang-orang jauh condong untuk melakukan sell short gitu ya, ketimbang longnya ini nggak tebal, malah di bawah, masih lebih tebal di atasnya ya. Itu sedikit yang bisa kita lihat. Kemudian kita pantau juga untuk si Bitcoin secara daily. Meanwhile secara daily time frame dia terakhir kali reject dari EMA21 plus juga SNRC Bitcoin sebelumnya. Ya, di sini adanya terbentuk bearish engulfing, kemudian mantul sedikit, dan mantulnya kita bisa lihat ya korektif sekali nih. Proses mantulnya itu korektif banget. Jadi let's say untuk posisi saat ini, walaupun nanti dia tes sampai EMA21 lagi, itu masih chance untuk reject lagi. By the way, ini secara daily time frame. Dan untuk next area kuatnya masih sama di box ajaib atau di sekitar 58.000 dolar, sekitar area itu yang bisa dipertimbangkan atau dipantau. Kenapa seperti itu? Kita bisa perhatikan ya secara momentum yang sebelumnya di sini dites rebound signifikan, kemudian di sini tes bikin tail candle ya, rebound signifikan, di sini tes rebound signifikan, di sini juga beberapa kali rebound signifikan ya. Tapi sebelum terakhir ini ya pada akhir April dites kemudian reject teman-teman ya, reject strong sampai sini. Ya, dia reject malah strong. Nah, posisi sekarang juga dites, sempat rebound tapi reject lagi EMA21 ya, kemudian dia sideways di sini. Berarti kan memang menandakan buyer itu belum benar-benar mampu ngangkat harganya. Dimana juga kita tahu kondisinya overall juga masih nunggu wait and see nih tanggal 14-15 Mei ini. Berarti besok dan lusa. Jadi kondisi seperti ini sangat wajar terjadi ya, yang menandakan orang-orang itu lebih prefer untuk wait and see dulu lah ya, atau malah lebih prefer buang barang dulu, cari aman dulu, buang barang. Let's say nanti sampai dia mungkin visit beberapa area tahanan kuat, atau mungkin sampai menunggu ya, yang lebih prefer menunggu sampai rilis data keluar, baru mungkin nanti adanya reaksi benar-benar lumayan signifikan dari market ya. Jadi overall momentumnya masih sama ya, ketika memang dia drop signifikan seperti ini ya,
kemudian mantulnya cuman korektif, masih possible untuk dia lanjut turun lagi. Itu menjadi concern saat ini secara daily time frame. Karena kita lihat juga ya secara candle juga ini tipis banget, belum adanya tanda-tanda untuk mampu reversal. Terakhir kali ini naik signifikan juga reject, langsung drop lagi signifikan. Sebelumnya ada bull engulfing, langsung dibalas jadi bearish engulfing ya. Kemudian kita lihat juga untuk ini Bitcoin yang saya update 2 hari lalu ya. Jadi karena hari kemarin saya skip untuk bikin video, sebelumnya terbentuk seperti mini rising wedge, ada chance untuk dia drop atau malah grab likuiditas atas dulu. Cuman yang kita dapatkan adalah walaupun memang kita melihat ya di sini rising wedge ini sebelumnya sudah breakdown ya. Ini time frame 1 jam by the way biar lebih detail teman-teman. Breakdown, retest naik, kemudian lanjut drop. Nah, lanjut drop aja cuman ngetes area ini nih. Nah, previousnya di sekitar $60.400, kemudian dia naik, grab atas, drop. Jadi overall cuman sideway aja, tapi sideway yang bertahap. Ya, sideway yang korektif, teman-teman. Cuman perlahan memang dia naik. Nah, di sini kita bisa melakukan adjustment juga ya. Untuk bagian resisten atasnya seperti ini kurang lebihnya. Ya. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya yang bisa kita lihat gambarannya. Ini bergerak di dalam sebuah channel overall-nya. Minimal kalau misalkan kita lihat secara overall momentum, dia bergerak seperti ini. Ini drop signifikan ya. Kemudian dia sideways seperti ini. Ini kita bisa bilang juga seperti bear flag pattern. Ya, dimana bear flag pattern itu untuk melanjutkan penurunannya. Coba kita cari di sini. Ya, bear flag pattern. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Tuh bearish flag pattern untuk lanjut turun. Ya, jadi di sini informasinya atau mungkin teman-teman mau lihat kurang lebih seperti apa? Seperti ini bear flag pattern. Ya, jadi momentumnya dia drop signifikan, naik bertahap ya, pelan naiknya, kemudian bisa lanjut drop lagi. Nah, untuk lanjut drop lagi ke sekitar berapa di sini next area demand-nya? Ya, di sekitar 58.800 sampai 59.750 dolar. Jadi kita bisa sekali perhatikan ketika memang overall-nya dia naik kemudian breakdown ya, seperti ini korektif ya, naik turun seperti ini korektif. Ketika dia breakdown, retest, ini bisa ngejar next area demand-nya. Di tes area demand-nya apakah di sini kuat kemudian mengalami pemantulan atau rebound signifikan gitu ya dari area sini, ngejar next area SNR sebelumnya, atau malah bablas. Kalau bablas ya udah next ke previous swing low-nya dia di sini, teman-teman. Ya, ini di sekitar 56 ribuan sampai 57.000 dolar untuk si Bitcoin-nya. Jadi overall momentumnya kita bisa lihat ya masih cenderung dikontrol sama sellers. Sama seperti beberapa pembahasan video Bitcoin saya yang sebelumnya, karena menjelang CPI itu ya kita lihat pergerakan market pun ya lesu gitu ya, naik cobaan sekedar retest turun, kemudian turun naik perlahan, retest turun lagi. Ya memang berarti kita bisa melihat dari pergerakan candle juga seller itu masih lebih dominan ketimbang bayarnya. Ya jadi ya buat teman-teman atau ya saya juga pribadi benar-benar menunggu momentum CPI ini ya untuk mendapatkan another discount lagi, karena ya kita belum di end of cycle bull run kali ini ya. Kita ataupun saya masih percaya bull run ini belum habis ya. Jadi ya ini untuk shake out di market aja lah sampai nanti the Fed cut rate ya. Kemudian ya untuk market bisa perlahan pulih. Terakhir untuk pembahasan Manta ya, by the way Manta ini sendiri terakhir dari pembahasan dia visit box warna putih lagi ya. Sebelumnya bikin tail candle naik, kemudian sideways tapi perlahan bikin jarum lagi ke bawah sampai 1,5 dolar. Mantulnya pun ya kita bisa lihat secara daily. Mantulnya pun pas nih di sini. Ya, secara daily di EMA 21 plus juga di sini SNR sebelumnya nih. Nah, ini boxnya mungkin saya tandain dengan warna hijau lah ya. Biar lebih jelas. Terakhir kali di sini testing. Nah, tuh pada 28 April 2024. Kemudian dites lagi ya pada 6 Mei 2024 plus di situ ada EMA 21. Jadi di situ adanya confluence of resistance sehingga harganya mampu didorong turun lebih dalam lagi, bahkan support di sini SNR sebelumnya ini dibablas ya sama si Manta. Sebentar coba saya tanda dengan warna orange lah ya biar nggak kecampur teman-teman. Oke ya. Jadi overall momentumnya Manta masih slowing down. Cuman yang perlu kita pantau sama seperti sebelum-sebelumnya. Coba saya extend ke samping ya. Di box warna putih. Nah, ini adalah tahanan yang bisa dikatakan kuat lah untuk Manta.
Ya hopefully dari area sini dia tidak jebol. Ini di sekitar harga berapa bro? 1,38 dolar sampai 1,52 dolar untuk manta secara daily. Jadi ini yang benar-benar menjadi concern saat ini. Plus kita bisa hubungkan juga ya sebuah trend line seperti ini. Kemudian untuk trend line resistannya seperti ini. Ya jatuhnya dia bergerak di dalam sebuah range channel. Ya, pergerakan manta ini bergerak di dalam sebuah range channel secara daily. Jadi ketika dia udah drop signifikan, meanwhile masih turun tapi udah mulai slowing down. Tinggal nanti kita lihat progresnya. Yang perlu kita lihat untuk manta bisa reversal adalah setelah dia drop korektif seperti ini, di sini mulai sideways, mampu break and retest untuk ini menjadi indikasi awal reversal ketika memang dia sudah mulai slowing down di range bawah ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian dia mulai mampu break, retest. Nah, ini ketika break and retest ini adalah momentum menurut saya pembalikan arah untuk manta. Jadi ya masih ditunggulah untuk manta. Bisa kita lihat syarat ini terjadi. Kalau syarat ini terjadi untuk manta back to 2 dolar itu possible cukup besar, teman-teman. Ya at least area level 1,3 dolar sekian itu harus mampu dijaga. Dan momentumnya dari sellernya itu udah mulai slowing down. Alhasil nanti kita bisa lihat minimal di sini dia sideways dulu, ya. Kemudian mampu melihat pergerakan yang cukup impulsif, ya, break and retest before dia lanjut naik lagi ngejar 2 dolar lebih, 2 dolar sampai 2,7 dolar lah untuk manta. Ya, yang nanya nasib manta kurang lebih seperti ini untuk outlooknya. Jadi ya harap bersabar lah. Ya, Bitcoinnya sekarang juga masih turun-turun seperti ini. Ya, overall memang altcoin ke bawah arus juga, menunggu tanggal 14 dan 15 Mei ini, ya. Jadi palingan itu aja teman-teman, tetap semangat, tetap stay safe di market. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video and profit.